Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Debat antara pendeta Ezra Soru, pendeta Budi Asali, dan juga Don Ditan ditemani oleh temannya yang bernama Umar telah selesai. Dan saya sudah menonton semua hasil debat, dan di akhir dari perdebatan tersebut, sang host berkata bahwa perdebatan ini tidak mencari siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Saya akan memberikan reaksi. Memang Alkitab ini adalah satu-satunya buku yang paling unik di dunia. Karena keunikannya, maka sampai hari ini Alkitab itu terus didebat oleh orang-orang yang tidak mempercayai apa kata Alkitab. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling unik di dunia. Keunikannya ada 4. Saya catat yang pertama adalah Alkitab itu unik dalam kesinambungannya. Kurang lebih Alkitab ini ditulis selama 1500 tahun. Bagaimana dimulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dan terus diperdebatkan. Tetapi membuktikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang paling unik di dunia. Sehingga sampai hari ini Alkitab itu diperdebatkan. Yang kedua adalah ditulis selama lebih dari 40 generasi. Jadi generasi berganti-gantian, tetapi Alkitab itu terus ditulis. Yang pastinya Alkitab itu dituntun atau diilhami oleh Allah, sehingga Alkitab itu walaupun generasi berbeda-beda yang menuliskan, tetapi selalu berkesinambungan. Yang ketiga adalah Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis dari latar belakang yang berbeda. Musa adalah seorang yang besar di Mesir, sehingga dia lulus dari Universitas Mesir. Petrus adalah seorang mantan nelayan, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan surat-suratnya. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat-sangat menjaga hukum Taurat dan adat istiadat orang Israel. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan dan menjadi seorang rasul, maka dia menjadi rabi yang menulis kitab suci. Bahkan juga saya dan saudara menemukan seperti Amos, sang gembala, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menulis Alkitab. Seperti Nehemia, seorang juru minumannya raja, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menulis Alkitab. Yang keempat, Alkitab ditulis di berbagai tempat yang berbeda. Musa menuliskan Alkitab di padang gurun, Paulus menuliskan Alkitab itu di balik jeruji besi atau di penjara, dan juga penulis-penulis yang lain. Sungguh luar biasa Alkitab, saudara-saudara. Yang kelima, Alkitab ditulis dalam suasana hati yang berbeda. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita menemukan bahwa ada penulis-penulis Alkitab yang menulis Alkitab ketika dia ada dalam keadaan yang sukacita. Tetapi ada juga penulis Alkitab yang mencatat atau menulis Alkitab ketika dia ada dalam keadaan yang tidak enak atau ada di jeruji besi, yakni Rasul Paulus. Walaupun keadaan itu berbeda, tapi yang dituliskan adalah apa yang diilhamkan oleh Allah. Kemudian saudara-saudara, Alkitab itu ditulis di 3 benua yang berbeda. Ada di benua Eropa, benua Asia, dan juga benua Afrika. Bahkan Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan juga bahasa Yunani. Yang terakhir, temanya sangat kontroversial. Inilah yang membuat perdebatan. Ya, orang menganggap bahwa Alkitab itu adalah tidak cocok antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apalagi data-data yang ditunjukkan adalah penerjemahannya itu sudah berbeda. Yang sering diangkat oleh Pak Don Ditan. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab, kalau kita melihatnya dan membacanya kontroversial. Tapi kontroversialnya itu sangat berkesinambungan atau selaras atau harmonis satu dengan yang lain. Sehingga ada benang merah yang tidak bisa diputuskan. Karena itu saling menguatkan dan saling menggenapi satu dengan yang lain. Yang kedua, Alkitab itu unik dalam sirkulasinya. Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak dicetak di dunia dan dibaca di dunia. Ada seorang yang bernama Josh McDowell dalam bukunya Apologetika, dia menuliskan 30 tahun yang lalu
Alkitab dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam 4.583 peti sebesar 490 ton. Karena uniknya, sehingga Alkitab itu diminati oleh banyak orang, termasuk orang yang bukan Kristen. Tidak heran, orang yang bukan Kristen selalu memperdebatkan kitab suci ini. Karena dianggap bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang tidak mencatat kebenaran. Isinya adalah isi yang tidak cocok satu dengan yang lain. Tapi saya mau berkata, Alkitab ini unik dalam sirkulasinya. Sehingga sampai hari ini, kurang lebih orang Kristen yang jumlahnya 2,9 miliar, itu rata-rata hampir setiap orang pasti punya Alkitab. Bahkan Alkitab pun juga sudah ada di handphone kita, sehingga kita bisa baca dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah Alkitab ini unik dalam terjemahannya. Yang pertama, dia terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya adalah Septuaginta, atau 250 tahun sebelum Yesus Kristus itu ada. Bahkan sampai tahun 1969, Alkitab itu telah tersaji dan diterbitkan kurang lebih ke dalam 1280 bahasa. Makanya ada orang yang berkata bahwa Alkitab ini tidak asli lagi. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan. Memang haruslah seperti demikian. Bagaimana orang yang berbeda bahasa bisa yang namanya memahami Alkitab kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa mereka? Ada seorang misionaris yang besar yang bernama Nommensen. Ketika dia sampai di tanah Batak di Sumatera Utara, maka dia menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Batak. Sehingga orang Batak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus, atau mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Alkitab itu bisa dibaca oleh mereka. Kemudian ada seorang yang bernama William Carey. Dia menjadi misionaris yang hebat di India. Bagaimana dia menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa India, sehingga ada begitu banyak orang India yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini Alkitab terus diterjemahkan, sehingga semua orang harus mendengar Injil. Mengapa demikian? Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, barulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang menjadi misi Kristen. Sehingga Alkitab terus diterjemahkan, supaya setiap orang dalam konteks budaya, adat, dan bahasanya, dia bisa membaca Alkitab. Dan yang keempat, yang terakhir, Alkitab itu unik dalam kemampuannya bertahan. Yang pertama, dia bertahan melawan waktu. Sebelum mesin percetakan yang canggih itu ditemukan, Alkitab ditulis ya dengan bahan-bahan seperti papirus ya, seperti velum ya, bahkan juga ditulis dari alat-alat tulis seperti pahat ya, dari tinta yang terbuat dari arang dan lain sebagainya. Dalam hal bertahan, Alkitab sangat bertahan dalam waktu ratusan tahun. Barulah ditemukan mesin percetakan yang canggih, dan Alkitab hari ini ada di tangan kita, menjadi Alkitab yang komplit dan mudah dipegang dan mudah dibawa kemanapun kita pergi. Yang kedua, Alkitab bertahan terhadap pembinasan. Dimulai dari zaman Romawi, Alkitab sudah berusaha untuk dibakar ya, bahkan dibasmi saudara-saudara, tetapi Alkitab bertahan sampai hari ini. Dan yang ketiga, Alkitab itu bertahan terhadap kritik, yakni dari orang-orang liberal maupun juga orang-orang yang skeptis. Artinya orang-orang yang ragu tentang keabsahan daripada kitab suci. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hari ini kita menjadi orang-orang Kristen, betapa bangganya karena di tangan saya dan saudara ada kitab suci yang bernama Alkitab. Kalau saya dan saudara mau tahu kehendak Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari. Kalau saya dan saudara mau kuat di dalam Tuhan, bergaullah dengan Alkitab setiap hari. Kalau saya dan saudara mau menjadi orang-orang Kristen yang bertahan sampai akhir, sekalipun penindasan, tantangan yang berat kita alami, mari bergaullah dengan Alkitab setiap hari. Dan Alkitab tidak pernah salah, karena Alkitab bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Demikian reaksi tanggapan dari saya terhadap perdebatan yang ada. Dan saya ucapkan selamat untuk
Pak Pendeta Isra Soru dan juga Pak Pendeta Budi Asali yang sudah begitu baik menjelaskan tentang Yesaya 53 dengan penjabaran-penjabarannya. Semangat di dalam Tuhan, dan lewat ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang terus berbicara, ya, terus berbicara untuk menyuarakan kebenaran. Tugas seorang hamba Tuhan bukan cuma berkhotbah, tapi tugas seorang hamba Tuhan adalah membela Injil. Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-17, di saat inilah atau di tempat inilah kesempatan bagi Paulus untuk membela Injil. Di mana dia berada, saudara? Di penjara. Terima kasih. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.